Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Juliani Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Tenggara. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Labe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi coaching terkait supervisi akademik yang sudah saya lakukan di kelas 10 IPA 1 bersama Bapak Hamdan, guru biografi di SMA Negeri 1 Labe Bulan. Baiklah, kita mulai saja sesi coaching pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Hari ini kan Pak, kita akan melakukan sesi coaching terkait supervisi akademik yang kita lakukan sebelumnya. Namun sebelum kita mulai sesi coaching ini Pak, ada hal lain yang ingin Bapak kerjakan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Ada, cuman ya sedikit lah Mbak, terlalu penting kali. Ya bisa lah dikerjakan nanti. Alhamdulillah, berarti bisa kita mulai Ya, bisa sesi kita. coaching kita ya Pak ya. Menurut Pak Hamdan, hal-hal apa saja yang penting untuk kita bahas sejak pertemuan terakhir kita Pak? Dari observasi kah atau observasi ya? Contohnya itu ya? Ya. Di observasinya. Oh, berarti Pak Hamdan ingin kita membicarakan tentang observasi dari kelas Pak Hamdan kemarin Pak ya. Apa yang Bapak Hamdan ingin dapatkan nanti di akhir coaching kita? Yang ingin saya dapatkan bagaimana kekurangan saya di dalam mengajar tersebut. Ya. Baik itu di sisi sayanya maupun di siswanya. Oh, jadi Bapak ingin kita mendapatkan solusi begitu? Iya. Oh ya, dari kekurangan Bapak mengajar di kelas. Iya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian Pak, apa yang Bapak rasakan nih Pak waktu saya observasi kemarin? Dari mulai kita observasi sampai pada detik ini kita telah selesai supervisi akademik. Apa yang Bapak rasakan Pak? Ya, ketika di awalnya ada pra observasi, jadi terus di observasi, ketika sebelum kita cerita sedikit, ya. Sebelum disampaikan ketika mau pra observasi, di awalnya kok tiba-tiba saya dan gitu. Jadi kan jadi terpikir nih, ya, tapi ya mau gimana lagi ya saya jalani. Ya ketika di pra observasi, terus di observasi, ya awal-awalnya sih ada agak sedikit kaku, ya, grogi, ya bagaimana sih di depan kamera dan seperti di supervisi lah, ya di dalam pembelajaran tersebut, pembelajaran dipantau. Ya. Tapi setelah itu ya lega lah. Iya. Setelah diobservasi, Bapak merasa lega ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, apa yang membuat Bapak merasakan hal demikian? Tadi Bapak bilang, Bapak pas di observasi masih kaku nih ya Pak ya. Apa kok bisa saya nih terpilih? Kemudian yang kedua, Bapak bilang pas observasi, saat observasi Bapak gugup. Kemudian Bapak juga merasa takut nih nanti merasa dipantau nih waktu observasi. Ya. Dan setelah observasi, Bapak merasakan lega. Nah, apa yang membuat hal tersebut Pak? Bisa Bapak jelaskan atau rincikan satu persatu? Ya, di situ yang saya rasakan ketika selesainya, apakah saya ada merasakan kesalahan dalam pembelajarannya, apakah ada tidak. Di situ saya langsung terkepikiran di mananya salah saya, di mananya yang baiknya saya dalam pembelajaran. Itu setelah observasi. Iya, setelah di observasi. Saat observasi, apa yang membuat Bapak merasa dipantau, gugup gitu? Ya, itulah pasti ya merasa gugup lah, karena kan selama ini tidak pernah dikamerain, tidak pernah dipantau. Ya. Jadi merasa gugup ya? Iya, merasa gugup. Oke, baiklah Pak. Selanjutnya, menurut Bapak, ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin waktu kita observasi, ada nggak hal-hal lain yang ingin Bapak perbaiki atau Bapak tingkatkan? Tadi Bapak merasa was-was nih, kayaknya ada yang kurang dalam pengajaran Bapak kan gitu di kelas kan. Nah, menurut Bapak, apa yang mau Bapak perbaiki atau Bapak tingkatkan dalam pembelajaran? Yang tadi kan saya sebutkan bahwasanya sebelum pembelajaran itu apa yang saya rasakan ketika setelah itu. Jadi setelah saya telah saya lihat di dalam pembelajaran saya, pembelajaran mengajar itu, di sisinya
ada di situ kesalahan saya. Nah, salah satunya tujuan pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran itu saya tidak sampaikan kepada siswanya apa tujuan pembelajaran dalam erosi tanah tersebut. Saya tidak ada menyampaikan kepada siswanya. Terus ada lagi nggak Pak? Ketika di luar kelas, ketika saya menyuruh anak-anak membuat tanah di dalam botol aqua, ya saya buatlah aqua lah namanya ya di sini terkenalnya botol aqua. Ya, ketika disuruh nanti anak-anaknya di dalam botol aqua itu, saya kurangnya mengasih instruksi ya bagaimana tadi cara memasukin tanahnya. Ya, karena ketika itu tidak ada instruksi, mereka ya salah taruh aja kalau dibuatnya tanah tersebut asal dimasukin. Jadi ada yang padat dia buat. Jadi ketika ditumpahkan airnya, ketika disimulasikan, ilustrasikan tanah tadi ke botol tadi, tidak sesuai yang diinginkan. Oh, tidak sesuai dengan pencapaian yang ya, ada pencapaian dari simulasi. Ya. Oke, tadi Bapak katakan ada tujuan pembelajaran yang tidak Bapak sampaikan atau kurang Bapak sampaikan ya Pak, lupa ya, Pak ya. Kemudian kurangnya instruksi dalam pengerjaan kegiatan simulasi tadi. Ada lagi kira-kira Pak? Ada lagi. Ketika selesainya memperagakan simulasinya, bagaimana mereka melakukan terjadinya erosi tadi. Nah, di situ kekurangannya saya kurang menyampaikan, lupa menyampaikan bagaimana setelah mereka melaksanakannya membuat hasil dari memperagakannya tadi. Laporan ya, membuat laporan ya, hasilnya dibuat dalam bentuk laporan. Berarti harusnya dibuat dalam bentuk laporan dulu ya Pak ya. Apa kegunaan dari laporan tersebut untuk proses pembelajaran anak pada saat bekerja kelompok? Karena kan tujuan Bapak kemarin kan untuk keaktifan berkelompok ya Pak. Kira-kira apa manfaat dari laporan tersebut Pak? Manfaat dari laporan tersebut supaya mereka mendapatkan hasilnya itu nanti dibuat dalam bentuk laporan. Apa yang hasilnya mereka dapat itu untuk memperagakan atau mempresentasikan di depan kelas pada kelompok-kelompok yang lain. Jadi sangat berdampak ya Pak ya. Sangat berdampak. Jadi menggunakan laporan tadi itu kan bisa salah satu juga ya Pak ya, Bapak menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Pak. Dari yang suka menulis Bapak gunakan untuk menulis laporan. Nah, kemudian Bapak juga masukkan diferensiasi proses di situ ya Pak ya, di mana murid tadi mempresentasikan ya Pak ya. Oke, baiklah Pak. Selanjutnya ya Pak ya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran yang Bapak bilang terjadi kendala tadi di dalam pembelajaran itu? Seperti tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kurangnya instruksi dalam pengerjaan simulasi, dan kemudian juga langkah-langkah dalam mengerjakan laporan. Nah, apa yang akan Bapak lakukan dalam memperbaikinya Pak ke depannya? Langkah-langkahnya itu ke sayanya dulu. Untuk meningkatkannya itu ke sayanya dulu. Jadi sebelum saya melakukan dalam pembelajaran dalam kelas, setidaknya saya mempersiapkan diri dulu. Mempersiapkan diri Pak ya. Jadi siapkan diri, jangan lagi seperti sebelumnya karena ada grogi. Mempersiapkan akhirnya supaya matang masuk dalam kelas. Itu harus mempersiapkan diri sendiri. Terus ketika di dalam pelajaran itu pun ada sih jadinya kan kemarin itu ada sikap kritisnya. Jadi timbullah masa sampai sikap kritisnya timbul, mereka siswa itu dengan buru-burunya menumpah air. Jadi penasaran dengan penuh penasaran mereka buru-buru menumpahkan air. Jadi perlu kedepannya seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya sih pertama apa dulu rancangan dalam EPP yang pelaksana pembelajarannya dicantumkan dalam EPP, metodenya, modelnya bagus untuk anak. Berarti mempersiapkan itu Pak ya. Lalu yang tadi mempersiapkan diri sendiri, kemudian juga EPP juga perlu ya Pak ya.
Oke, baiklah Pak. Jadi kapan hal tersebut bisa Bapak realisasikan? Iya, secepatnya. Secepatnya. Iya, secepatnya lah. Ya, kalau besok, kalau ada besok terus kalau bisa. Kalau misalnya ada jam, Iya, ada jam besok Pak bisa memperbaikinya Iya. ya. Dari segi persiapan diri maupun persiapan RPP ya kan Pak ya. Iya. Juga memperhatikan bagaimana instruksi-instruksi dalam penggunaan langkah-langkahnya ya Pak Iya. ya. Oke, sekali Pak. Nah, menurut Bapak dalam setiap melaksanakan kegiatan tadi nih ya Pak ya, apa yang mungkin bisa menjadi penghambat Bapak dalam merealisasikannya? Yang menghambat. Menghambat. Ya, menghambat saya yang pertama itu di sisi siswanya. Pertama di sisi siswa. Kalau di siswanya itu di sekolah kami ini SMA Negeri 1 Lebulan, sekolah kita ini, siswanya tingkat minat belajarnya kurang. Karena di sekolah ini banyak faktor karena ekonomi, faktor karena orang tua. Ada sebagian faktor karena orang tua, ada sebagian break home, ya pisah orang tuanya sama mamanya. Ya, jadi minat belajarnya itu sangat kurang. Ya, itulah. Tidak menimbulkan motivasi. Iya, tidak ada motivasi dalam pembelajaran. Banyak tantangan yang harus dihadapi terhadap siswanya. Berarti persiapan dulu Iya. ya. Pertama mencarinya dulu lah, baru ke sayanya untuk tingkat kematangan saya sebelum masuk ke dalam kelas. Persiapan tadi. Baiklah. Nah, apa antisipasi yang akan Bapak lakukan terkait hambatan yang Bapak akan hadapi seperti minat belajar tadi? Ya, minat belajarnya ya pertama kasihlah motivasi terhadap siswanya, terus menciptakan pembelajaran menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti apa itu Pak yang menyenangkan itu? Iya. Bapak? Menciptakan yang seperti sebelumnya ada saya buat break is, buat game, terus breaking ya Pak ya, ya? ice breaking, buat game di dalam baik itu sebelum belajar atau di tengah pembelajaran nanti dibuat ya gamesnya supaya anak-anak itu tidak terlalu menonton, tidak terlalu bosan. Ya. Baik, ada lagi Pak? Ya, membuat metode atau media pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Perlu juga ya Pak ya, media dan metode pembelajaran. Ya. Oke, baiklah Pak. Baiklah Pak, kita sudah sampai nih pada ujung percakapan kita pada sesi coaching pagi ini ya Pak ya. Apa yang Bapak andalkan dari sesi yang kita bicarakan tadi? Yang saya Apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita pada saat ini? ya, yang saya dapatkan ya tadi pertama ditanya bagaimana mendapatkan dalam observasi tadi, ya situ saya dapatkan ketika ada ditanya-tanya akhirnya saya tahu di mana saya tadi tidak menyampaikan tujuan, tidak lupa mengasih instruksi pada siswanya. Akhirnya saya temui ketika di coaching tersebut, ya saya tahu ya dapatlah solusinya di mana lah titik-titik kesalahan saya dalam pembelajaran, baik itu sisi sayanya dan kesiswanya. Ya. Nanti Bapak dalam sesi coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak terkait hambatan maupun kendala baik dari sisi Bapak maupun dari sisi murid itu sendiri ataupun dari segi pengajaran Bapak. Ya, terima kasih Pak. Wah, percakapannya menarik ya Pak ya. Kita sudah sharing cukup lama. Saya juga sudah minta waktu Bapak yang mungkin Bapak ada kegiatan lain habis ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Senang bisa berbagi dengan Bapak. Semoga apa yang Bapak inginkan atau harapkan pada pembelajaran berikutnya bisa segera terrealisasi dengan baik. Dan anak-anak juga merasakan dampak yang besar terhadap pembelajaran yang Bapak berikan ya Pak ya. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.